Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang mubarakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah sebentar akan dilanjutkan salat isya secara berjamaah pula. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan sampai zaman pada saat sekarang ini. Kepada pengurus Masjid Nur Amri beserta seluruh jemaah, kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan fasilitas pada malam hari ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kami di Baitur Muslim Kabupaten Bulukumba, yakni dugem, duduk dengar ceramah. Alhamdulillah malam ini ceramah langsung akan dibawakan oleh Al-Ustaz Abdurrahman SPDI MPDI dengan tema nasihat kebaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita implementasikan di keseharian kita. Untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dan nikmat tersebut alhamdulillah sampai saat ini kita menggunakannya untuk kebaikan, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan daripada penciptaan kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan, yang merupakan nabi yang terakhir, yang merupakan rasul yang kita sama-sama cintai, yang mana kita semua hadirinnya mulia tentu ketika menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rasa cinta di dalam dada-dada kita, cinta yang begitu menggebu, ya, sehingga kita sebut namanya, kita merinduinya, kita cinta dan kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rindu kita ini bukan rindu yang biasa, tapi rindu yang bisa menyebabkan kita masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Mudah-mudahan beliau memberikan kita syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih banyak tak henti-hentinya kepada pengurus Masjid Nur Amri yang alhamdulillah senantiasa kebaikan-kebaikan berada di dalamnya. Mudah-mudahan sebagaimana Rasulullah kadang mengatakan kun mafatihal khair, jadilah kita pembuka kebaikan. Jadi alhamdulillah masjid ini merupakan masjid yang sangat diridai, insyaallah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena pengurus-pengurusnya membuka ruang dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama. Dan tentunya semua yang terlibat di dalamnya insyaallah mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal timbangannya dan masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wabtaghi dan carilah fima ataka Allahu daral akhirah. Carilah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kita melupakan kehidupan kita dalam urusan-urusan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kita melakukan kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hidup itu harus seimbang. Wabtaghi, yang pertama kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kehidupan akhirat. Jadi awalnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana tujuan daripada kehidupan kita adalah akhirat. Sebagaimana ceramah-ceramah yang tersebar bahwasanya hidup kita di dunia ini adalah hidup kita menunggu yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu wajib namanya mati. Siapapun yang bernyawa hukumnya fardu ain, dia meninggal dunia, tidak ada kata tidak. Oleh karena itu bagi kita yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala 17 tahun ke atas umur balik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hiburan-hiburan. Karena semuanya kalau umur-umur belum balik itu kan sudah pasti insyaallah dia masuk surga. Tapi kalau sudah balik sampai kita saat ini itu belum tentu dan kita berharap masuk surga. Tapi intinya semua yang hidup akan mengalami kematian. Nah, untuk menunggu mati maka kita dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hiburan. Ketika umur-umur seperti sudah dewasa, Allah hibur dengan menikah. Allah hibur dengan menikah. Allah hibur kemudian punya istri. Allah hibur dengan anak dan sebagaimana dan macam-macam. Allah hibur dengan pangkat. Allah hibur dengan jabatan. Allah hibur dengan berbagai macam kemewahan dunia ini. Sehingga yang namanya anak-anak, kalau kita lihat anak-anak begitu senangnya dikasih ini hiburan, permainan. Begitu senangnya kalau anak-anak diberikan permainan, senangnya luar biasa, lupa segalanya. Kadang walaupun sakit, lupa dia sakit. Lupa, karena apa? Karena begitu senang dengan hiburan-hiburan yang diberikan oleh orang tuanya. Sehingga kadang dia lupa sholat. Lupa sholat. Demikian juga kita. Ketika kita dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pangkat, dengan jabatan, anak dan istri dan berbagai macam kemewahan dunia, maka kita kadang lupa. Lupa daripada tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika mainan tersebut direbut secara paksa dari, kalau ibarat anak-anak begitu asiknya bermain dengan boneka dan sebagainya, direbut dia langsung menangis. Ya begitu juga dengan kita. Kadang ketika kita diingatkan tentang kewajiban kita, dihibur dengan pangkat, jabatan dan sebagainya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ambil secara paksa, yaitu dengan kematian. Barulah sebagian daripada kita menangis sejadi-jadinya.
dihibur mainannya, diambil istrinya, dimatikan istrinya oleh Allah, diwafatkan istrinya, diwafatkan anaknya, sehingga dia menangis-nangis sejadi-jadinya. Sampai-sampai ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak adil dan sebagainya. Begitulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Di mana ibadah dalam kategori yang sangat luas adalah semua bentuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara perbuatan, perkataan dan sebagainya. Dan ketika orang diizinkan saja berceramah, melakukan aktivitas kebaikan di masjid ini, itu juga adalah sebuah ibadah. Orang yang melakukan parkiran, orang yang melakukan segala bentuk kebaikan-kebaikan, itu semuanya adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar salam, sholat, ibadah puasa dan sebagainya, haji, bukan. Tapi semua ya, yang di kebaikan-kebaikan. Makanya Rasulullah SAW, innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam diri Rasulullah itu ada akhlak yang sangat luar biasa. Nah, ibadah akhlak itu juga sangat luar biasa. Nah, jadi perlu kita contoh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, para ibu-ibu perlu mencontohi daripada istri Rasulullah Khadijah radhiyallahu taala anha yang senantiasa mengorbankan hartanya demi agama. Bagaimana ketika kita lihat Rasulullah SAW yang awal beliau ini menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, begitu masuk Islam, maka Khadijah radhiyallahu taala anha menginfakkan hartanya, mendukung suaminya untuk berdakwah dengan memberikan fasilitas-fasilitas dan membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang mulia, perlu juga kita meniru salah satu karakter dari Rasulullah SAW adalah karakter orang kaya, pedagang. Di mana saat ini hampir semuanya membutuhkan yang namanya uang. Mohon maaf ketika kita sholat saja datang ke sini, tentu kita membutuhkan yang namanya menutup aurat. Lalu di mana kita dapat untuk menutup aurat, baju, celana dan sebagainya, songkok? Itu semuanya kita dapatkan dari beli. Tidak mungkin kita dikasih setiap hari kita minta, mau beli songkok, minta lagi mau beli ini, kita akan malu. Jadi semuanya membutuhkan uang sebagian besar. Kita sholat mau pergi bagi tempatnya yang jauh, mau menikmati sejuknya AC di masjid ini, dia rela naik motor, naik mobil. Kalau mobilnya ada, tidak ada bensin, bagaimana mau bisa ke sini? Tentu kalau kita singgah di Pertamina, kalau kita isi bensin full, tidak ada uang, kira-kira apa yang terjadi? Mobil mewah atau naik motor, Ustaz, misalkan kita sudah isi bensin full, kemudian tiba-tiba langsung jalan, tidak mau dibayar, kita dikatakan pencuri dan sebagainya. Jadi itulah pentingnya yang namanya karakter yang kita ikuti. Jadi jangan hanya kita mengikuti ibadahnya saja, tapi semua tingkah laku Rasulullah kita berusaha. Ya, sehingga Rasulullah SAW itu adalah karakter orang-orang yang sangat kaya, rajin bersedekah. Jadi perlu hadir yang mulia, kita bangkitkan semangat ekonomi. Ya, untuk apa? Semuanya. Kemudian sholat, puasa. Puasa juga membutuhkan yang namanya uang. Kalau hanya menahan makan dan minum, iya. Tapi kalau kita mau berbuka dengan kurma yang paling bagus, kurma yang paling bagus itu kurma ajwa. Itu paling mahal. Coba. Tidak bisa, tidak mungkin kita mau pergi ke pedagang kurma kemudian kita minta-minta. Ya, jadi perlu. Kemudian kita juga memberikan sedekah kepada orang-orang yang bagus agamanya untuk berbuka puasa. Mungkin di masjid ini bulan puasa dia kasih sedekah buka puasa, dapat pahala semuanya orang yang berbuka puasa. Jadi itulah. Kemudian kita mau sahur, masa kita satu bulan pun puasa tidak berbuka, tidak sahur? Tentu semuanya membutuhkan yang namanya uang. Oleh karena itu lagi dan lagi, marilah kita bersemangat untuk mencari rezeki yang halal. Contoh
konkret. Yang punya masjid ini saja, Masya Allah, satu orang langsung seperti simsalabim kum fayakun, langsung dibangun. Tidak perlu open donasi dan sebagainya. Mendapatkan semua pahala orang yang sholat, semua orang yang khutbah, semua orang yang sholat, semuanya dia mendapatkan pahala. Ini apa? Tidak bisa dibangun masjid ini tanpa dana. Tidak akan bisa. Walaupun bisa mungkin apa adanya, tapi seelit, semegah seperti ini susah kalau tidak ada dananya. Itu bisa, hadirin yang mulia, masjid ini dibangun dengan sumber dana dari orang yang muslim, yang kaya raya. Jadi muslim harta yang banyak sangat bermanfaat di tangan orang-orang yang soleh. Kalau orang yang soleh punya harta yang banyak, sudah jelas di mana keuntungannya. Dan terbukti di tempat ini semuanya difasilitasi oleh orang-orang yang kaya, atau yang disebut dengan Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu yang diikuti. Dan subhanallah, semuanya kita lihat fasilitas yang begitu megah, dengan berbagai macam fasilitas. Masya Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Ya amin ya rabbal alamin. Kemudian puasa dan semua rukun Islam, zakat, haji, semuanya. Kita punya haji, mau pergi berzakat tak bisa juga kalau tidak ada uang. Ya kita kan malu kalau setiap bulan puasa dikasih zakat. Sekali-kali kita zakat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk bagian daripada orang-orang yang membayar zakat atau membayar pajak. Jangan selalu nihil terus. Kita harus bercita-cita. Karena penghasilan orang baru wajib membayar pajak itu mungkin di atas 100 juta. Jadi kita harus yakin, hadirin yang mulia. Kita harus yakin dan berusaha agar bagaimana kita menjadi orang kaya yang soleh-solehah, da'i-da'iyah, hafiz-hafizah, masuk surga bighairi hisab. Itu tujuan kita menjadi kaya. Bukan kita mau nikmati sendiri dan sebagainya. Kita harus berniat. Oleh karena itu jangan kita menjadi mental orang-orang yang selalu mau dikasih. Islam menyatakan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Karena pada hakikatnya, hadirin yang mulia, ketika kita menyatakan diri atau membuat surat pernyataan bahwasanya saya adalah orang tidak mampu atau orang miskin, adalah sama hakikatnya kita berdoa jadi orang miskin. Karena semuanya diaminkan oleh malaikat. Jadi begitulah sikap-sikap kita yang harus kita lawan. Karakter selalu menjadi orang miskin. Ketika pembagian sembako, kita disuruh untuk mencari surat keterangan miskin. Ketika ditulis surat keterangan tersebut bahwasanya yang namanya ini A dan B adalah orang tidak mampu, maka malaikat mengaminkannya. Atau langsung ditandatangani oleh Pak Lurah atau Pak Desa atau lain sebagainya, malaikat mengatakan amin. Berarti kita tidak akan lama baru bisa kaya karena mental-mental seperti itu. Ini yang harus kita sedikit demi sedikit kita kikis. Bila perlu kasih orang-orang yang betul-betul berhak. Orang-orang miskin yang betul-betul tidak apa-apa. Jangan kita mau jadi orang miskin terus. Oleh karena itu kalau ada surat-surat yang seperti itu di rumah, alangkah baiknya tidak apa-apa kita robek saja. Kasih yang berhak. Karena kalau kita terus-menerus mau jadi orang seperti itu, sama hakikatnya kita berdoa kepada Allah menjadi orang miskin. Itu yang perlu kita mengetahui. Kemudian butuh yang namanya dana, uang juga, haji. Yang punya tidak akan mungkin bisa melakukan haji plus yang kalau sekarang ini 200 juta, tidak akan bisa kalau dia bukan orang sembarang. Ya, orang punya uang. Kita kan mau. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala panggil untuk melaksanakan haji sebelum meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Secara hukum seperti itu, walaupun ada orang yang tidak ada uangnya juga bisa berhaji.
Tapi secara umum kebanyakan orang ada uangnya baru pergi haji. Dan itu semuanya membutuhkan yang namanya biaya. Di mana kita dapat? Dari usaha-usaha kita. Kalaupun dia tidak bisa, dia kasih orang lain. Dia kasih orang lain untuk pergi umroh dan sebagainya. Inilah hadir yang mulia. Bagaimana pentingnya kaum muslimin, pentingnya kaum muslimah menjadi orang-orang yang berduit. Kalau kita sudah orang-orang yang berduit, apa saja bisa dimanfaatkan. Orang miskin kita santuni, orang-orang fakir miskin dan sebagainya. Tidak mungkin tidak ada orang-orang yang miskin. Orang yang miskin kita berikan usaha-usaha agar dia tidak minta terus-menerus. Itulah sikap-sikap orang-orang yang beriman dalam menyikapi Rasulullah SAW dan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha sebagai seorang pedagang kaya raya. Siti Khadijah menginfakkan seluruh hartanya untuk agama, untuk dakwah, fasilitas-fasilitas, tidak apa-apa ya Rasulullah, silakan. Inilah yang kita inginkan ketika seorang mempunyai pasangan yang bersama-sama di dunia hingga akhirat. Nah, para ibu-ibu yang setia sama suaminya, sehidup semati, kata orang, kalau dia masuk surga bersama-sama, maka istrinya di dunia walaupun tua, dia akan menjadi ratu daripada bidadari di surga kelak. Dia akan menjadi ratu dan berubah menjadi umur-umur muda 30 tahun yang tidak pernah dikenal, yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ratu daripada bidadari. Yang kita bayangkan kalau bidadari itu karena yakul wal marjan, begitu cantiknya kata dalam Al-Quran, sehingga kalau dia meludah satu kali, tetesan ludahnya akan membuat seluruh air laut itu menjadi berubah harum baunya, dan semua manusia akan menengok semuanya ke atas. Ternyata seorang istri yang solehah itu, kalau dia bersama-sama dengan suaminya, maka dia menjadi ratu daripada bidadari. Oleh karena itu, kita senantiasa hidup saling ingat mengingatkan antara di dalam keluarga, karena kita adalah kepala keluarga. Kita menasihati istri-istrinya, bawa agama ini kepada keluarga-keluarga kita, sehingga agama ini terus-menerus dibicarakan, terus-menerus dilaksanakan setiap waktu dan setiap saat. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kita lebih membutuhkan agama ini daripada membutuhkan makan dan minum. Kalau makan dan minum, maaf Pak, orang normal mungkin 3 kali sehari semalam dia makan, pagi, siang, dan malam. Tapi agama ini kita dibutuhkan setiap saat, hadirnya mulia. Mulai dari tidur sampai bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, semua tatanan kehidupan kita diatur oleh agama ini. Sehingga dunia ini semuanya, baik dan tidaknya dunia ini, itu berpengaruh dalam amalan agama. Kalau amalan agamanya bagus, maka berpengaruh dalam hatinya bagus. Kalau hatinya bagus, imannya bagus, maka akan berpengaruh kepada cuaca, laut, udara, darat, berpengaruh semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh." Seandainya penduduk bumi ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan ya pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi berpengaruh tingkah laku kita, hadirin yang mulia. Jangan kita pisahkan agama dan dunia. Agama dan dunia jangan usah, harus selaras. Karena baiknya dunia yang kita injak ini, baiknya cuaca ekstrim, cuaca darat, laut, semuanya tergantung pada keimanan kita. Kalau keimanan kita sudah mulai jauh dari agama, siap-siap Allah tegur dengan berbagai macam ketakutan, kelaparan,
gempa dan sebagainya terjadi di mana-mana. Kita belajar dari umat-umat terdahulu yang dihantam, diangkat dari bumi, kemudian dihempaskan lagi ke darat, kemudian dihancurkan lagi. Itu pelajaran bagi kita. Orang-orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala, kadang mereka dibiarkan, diulur-ulur waktunya untuk dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita saling nasihat menasihati. Kita nasihati saudara-saudara kita, para pimpinan-pimpinan kita, agar tidak memisahkan antara agama dan pemerintahan, tidak memisahkan agama dengan pasar, tidak memisahkan agama dengan jual beli dan sebagainya. Satu kesatuan semuanya. Hadirin yang mulia, begitulah Islam. Tidak boleh kita pisah-pisah. Karena kalau selaras, maka itulah yang disebut dengan ihsan. Wala dan ihsan. Ihsan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Walaupun kita bersendirian. Kalau sudah ihsan itu ada pada jiwa kita, ya kita akan malu. Kita ingin mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita menghadap, minimal ketika kita menghadap presiden atau gubernur, begitu kita dipanggil langsung deg-degan, jantungnya berdebar. Ini dipanggil oleh pejabat. Kita minimal ingin seperti itu. Ketika kita mau sembahyang, ketika mau sholat, ingin seperti itu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingin jantung kita berdebar. Kita ingin sekali jantung kita berdebar dan takut, karena yang panggil kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita seperti itu. Jadi kita berusaha untuk belajar. Ya, belajar untuk bagaimana dekat dengan Allah. Kalau saja dengan pejabat, dengan manusia yang begitu terhormatnya, kita deg-degan, kita malu kalau dia berbicara. Iya, kita betul-betul konsentrasi. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita belajar lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih konsentrasi. Ya, kita ingin ketika kita sembahyang, kita ingin menjadi orang-orang sedikit saja ya mengalami kehusukan. Kita belajar dari kejadian-kejadian tersebut. Ya, kita mau ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala betul-betul ya kita menjadi orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan juga kita lupakan dunia. Ya, akhirat yang mana tujuan daripada hidup kita adalah akhirat. Sehingga semua fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah semuanya untuk akhirat. Ya, baik yang merekam semuanya, mulai dari panitia yang ikut kontribusi dari berbagai macam awal sampai akhir, tujuannya semata-mata untuk akhirat. Ya, oleh karena itu, bagi para pemuda, marilah ya, kita gunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita ikuti Rasulullah dari aspek ya, dari berbagai macam aspek. Jadilah pemuda-pemuda kaya raya, pemuda yang kaya raya, soleh, solehah, dai-daya, hafizah, kemudian masuk surga bighairi hisab. Sebagaimana pemuda-pemuda pada zaman Rasulullah dan Ashabul Kahfi. Itulah yang kita inginkan. Ya, kita ingin menjadi satu kesatuan, bersama-sama memasuki surga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir, yang mendengarkan, yang ikut ambil andil, semuanya yang terlibat dalam acara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Mudah-mudahan ini adalah sebagai amal, seberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga Firdaus dan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersama-sama masuk surga dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.